Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku membahas satu kasus yang terjadi di Brasil. Kisah seorang siswi yang menghilang dalam perjalanan tamasya sekolah bersama teman-temannya. Kira-kira apa ya penyebabnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Victoria Natalini, remaja berusia 17 tahun ini, lahir pada 2 Juli 1998 di Sao Paulo, Brasil. Dia adalah putri dari seorang insinyur bernama Joe Carlos Natalini yang bekerja di industri pemasaran di bidang kesehatan. Gadis muda ini digambarkan keluarganya sebagai orang yang tenang, penurut, dan terorganisir. Victoria yang mempunyai cita-cita sebagai seorang koki juga adalah seseorang yang dekat dengan keluarganya, terutama dengan kakek dan neneknya. Di tanggal 16 September 2015, sekelompok siswa dari sekolah Waldorf Rudolf Steiner melakukan perjalanan ke pertanian Pereiras di Itatiba. Pemilik dari pertanian ini adalah alumni dari sekolah Waldorf juga. Ini adalah kegiatan sekolah yang akan mempelajari topografi, di mana siswa akan menghitung dan mengukur luas tanah dengan satu peralatan. Total ada 34 siswa yang ikut. Mereka dibagi dalam kelompok berisikan 3 orang. Menurut sebuah laporan, di lokasi kelompok-kelompok itu dipisahkan dan mereka bekerja tanpa pengawasan dari gurunya. Di sekitar tanah itu ada pemukiman warga, rumah dari karyawan pertanian, dan juga sekelompok pekerja yang sedang merenovasi gereja saat itu. Sedangkan pendamping kelompok saat itu hanya ada 3 pengawas, 1 guru matematika, dan tutor. Dan berdasarkan cerita dari teman-temannya, Victoria meminta izin untuk pergi ke kamar kecil sekitar pukul 14:30. Kamar mandi itu terletak di rumah pertanian yang berjarak 500 meter dari tempat kejadian itu berlangsung. Saat kegiatan sudah selesai dan semua siswa kembali ke ruang utama, namun Victoria belum muncul juga. Saat itu Victoria sudah menghilang sekitar 2,5 jam. Teman-teman sekelasnya bertanya kepada guru, dan dengan cepat mereka memulai pencarian. Namun Victoria tidak bisa ditemukan di mana-mana. Sekitar pukul 6 sore, salah satu pengawas menemukan topi Victoria di atas batu. Hal ini sangat aneh, mengapa topi itu bisa berada di situ? Lalu seorang juru masak di pertanian langsung menghubungi polisi. Dan di saat itu sudah 6 jam berlalu sejak dia menghilang. Sekitar pukul 8 malam, kepala sekolah menelpon ayah Victoria dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Ayah Victoria langsung menuju ke tempat kejadian, dan dia tiba di pertanian sekitar pukul 11 malam. Pada saat itu pencarian sudah berlangsung. Polisi mengerahkan anjing pelacak, agen pertahanan sipil, dan polisi militer. Dan keesokan paginya, penduduk setempat juga bergabung dalam pencarian. Di pagi harinya, helikopter dari kepolisian Sao Paulo menemukan tubuh dari Victoria yang sudah tidak bernyawa di dalam hutan, jauh dari rumah pertanian. Laporan forensik menunjukkan tidak adanya tanda kekerasan di tubuh Victoria. Ayah dari Victoria tentu saja tidak puas dengan hasil forensik dari kepolisian itu. Dia merasa ada yang janggal. Bagaimana mungkin anaknya yang rajin berolahraga dan sangat menjaga makan dinyatakan meninggal begitu saja? Dia pun menyewa seorang detektif swasta untuk mengusut peristiwa itu. Seorang ahli medis bernama Badan Palhares menyatakan kalau ahli forensik bekerja dengan cara yang sangat aneh. Pada saat ditemukan, tubuh Victoria dalam posisi telungkup, lengan disilangkan, dan wajahnya diletakkan di dalam lengan. Dan menurut dia, tubuh itu diletakkan oleh seseorang dalam posisi seperti itu. Lalu fakta kedua, 2 meter dari tubuh Victoria ditemukan satu kantong plastik, tetapi tidak diambil oleh tim forensik pada hari kejadian. Dan fakta ketiga, di sebelah wajah ada selai rumput yang bernoda merah. Namun rumput itu juga tidak dikumpulkan oleh tim forensik.
Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan dari seorang ahli kriminal, Osvaldo Negrini. Dia menyatakan terdapat luka dan memar di tubuh korban. Pernyataan dari Osvaldo dan badan sama sekali bertentangan dengan pernyataan polisi yang menyatakan kalau Victoria meninggal dengan wajar. Menurut para ahli, semua fakta menunjukkan bahwa Victoria meninggal karena kekurangan oksigen di suatu tempat tertutup. Baru setelah meninggal, tubuhnya dipindahkan di tempat dia diketemukan. Keluarga tidak puas bahwa salah satu tersangka utama, yaitu mantan karyawan dari pertanian itu, bahkan belum diselidiki. Ayah Victoria juga mempertanyakan tanggung jawab dari sekolah Victoria, di mana sama sekali tidak ada dukungan yang diberikan ke keluarga korban. Bahkan kepada adik dari Victoria yang juga bersekolah di sekolah yang sama, juga tidak terlihat keinginan dari pihak sekolah untuk menyelesaikan kasus ini. Saat penyelidikan, setiap siswa yang akan memberikan kesaksian di kantor polisi didampingi oleh pengacara yang disediakan dari sekolah. Pengacara yang memandu kesaksian dari para saksi itu. Ayah Victoria juga mengklaim bahwa beberapa orang tua siswa berhenti berbicara dengannya. Dan mulai muncul rumor di sekolah kalau Victoria menggunakan obat-obatan terlarang. Pengacara ayah Victoria menyatakan dia yakin banyak siswa dan karyawan dari pertanian yang berbohong dalam kesaksian mereka. Di pengadilan sipil, ayah Victoria memenangkan hak kompensasi, tetapi pihak sekolah mengajukan banding. Proses pidana untuk menyelidiki kejadian itu pun bahkan belum dimulai karena penyelidikannya belum selesai juga. Pihak sekolah akhirnya mengatakan bahwa mereka menyesali kejadiannya menimpa Victoria itu. Mereka juga bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membantu penyelidikan. Dan mereka bersimpati kepada keluarga dan siap membantu untuk menemukan keadilan sebenarnya. Namun semakin lama waktu berlalu, semakin besar kesedihan ayah Victoria. Keluarga dari Victoria membuat halaman Instagram Victoria Natalini Vive dan juga petisi publik untuk mempercepat pelaku dijatuhi hukuman. Kasus ini sampai sekarang masih belum terpecahkan dan masih dalam tahap penyelidikan. Well, sekian dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Mungkinkah ada permainan orang dalam yang melakukan pembunuhan itu? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!